wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolres Dai Luas, alhamdulillah hadir bersama kita pada pagi ini, semoga sehat selalu. Dan yang kami hormati para kabak, yang kami hormati para kasat, yang kami hormati seluruh perwira, senior-senior kami dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan pagi yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita ucapkan syukur, alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat sehat, nikmat aman, kelapangan waktu, sehingga kita pada pagi ini masih bisa mengisi ruang rohani kita, membina mental kita untuk menjadi lebih kuat, baik dalam berubudiyah kepada Allah maupun dalam menjalankan tugas kita. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu tauladan di mana setiap yang dia katakan dia amalkan, kemudian dia rasakan nikmat dari sebuah amalan. Dan dianya Rasulullah setiap kali dalam kerisauan tentang umat, baik yang semasa dengannya maupun yang di akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pada pagi ini kita kembali mengkaji dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11 jika sempat. Jika nanti tidak sempat mungkin 1 atau 2 ayat saja. Hadirin jemaah sekalian rahmatullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jemaah sekalian rahmatullah, ayat ini menceritakan betapa beruntungnya seseorang menjadi orang beriman. Ayat pertama itu artinya qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Jadi ketika kita sudah memiliki iman, maka kita tergolong kepada orang yang beruntung. Jadi rukun iman itu terbagi kepada 2. Yang pertama iman mujmal, yang kedua iman mufassal. Jadi baru kita masuk ke dalam kelompok orang beruntung ketika kita masuklah ke dalam golongan orang yang beriman. Ini zaman sekarang sudah jarang dikaji. Kalau dulu kita
baca kitab Masailul Muhtadin itu dulu di awal pelajaran. Maka ketika dikatakan qala al mu'minun, siapa dia orang beriman itu? Orang beriman itu memiliki rukun. Rukunnya iman secara umum, mujmal, ada dua. Amantu billah wa ma qala Allah wa amantu bir rasul wa ma qala rasul. Apa rukun pertamanya? Beriman kepada Allah dan apa-apa yang dikatakan Allah. Maka dikatakan orang itu beruntung ketika dia mengimani adanya Allah, bertuhankan kepada Allah, dan mengimani seluruh firman-firman Allah SWT. Jadi kalau zaman sekarang kan firman Allah itu disesuaikan kadang-kadang dengan keinginan kita. Kita pun kadang-kadang baca ayat mana-mana yang cocok, mana-mana yang penting itu kita ambil. Banyak lagi ayat-ayat lain kadang-kadang nggak terbaca. Kadang-kadang 40 hari kan sekalipun khatam, bahkan sampai 1 tahun. Bahkan dalam firman Allah itu ada hadis, ada Quranul Karim, ada lagi dalam hadis qudsi. Kemudian apa lagi? Wa amantu bir rasul, aku beriman kepada Rasul, wa maqala Rasul, dan kepada apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jemaah sekalian, maka ketika kita, aku ini termasuk beruntung enggak ya? Maka ukur diri kita tergolong kepada orang beruntung ketika menjadi orang beriman. Kapan dikatakan kita beriman? Ketika mengimani Allah Ahad, ketika mengimani firman Allah, ketika mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, yaitu penutup dari segala nabi. Ketika kita ada ragu sedikit menyatakan itu kayaknya rasul, nabi. Nah, cuman kerennya polisi Indonesia ini siapa aja ngaku nabi ditangkap. Makanya di Indonesia ini keren. Nah, ada berapa orang yang ngaku nabi, ngaku malaikat ditangkap karena dianggap penistaan agama. Nah, ini teman sekalian. Kemudian apalagi ada namanya iman mufassal, iman yang terperinci. Nah, apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, sarruhu khairuhu wa sarruhu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya datang daripada Allah Subhanahu. Ini rukunnya. Nah, jadi masalah. Jadi ayat ini menyampaikan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang menjadi beriman. Siapa dia? Siapa dia yang beruntung tadi? Diterangkan satu persatu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ada kekhusyuan dalam sholat. Pertanyaan muncul. Sekarang kita bisa nggak khusyuk sholat? Berat kan? Bisa nggak? Bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Bisa. Berarti kalau kita tidak mendapatkan nikmat dari sholat, nikmat khusyuk itu kan tenang. Khusyuk itu bisa didefinisikan tenang, bisa didefinisikan fokus, bisa adalah mendapat nikmat dalam sholat. Itu orang beruntung. Orang beriman tadi yang beruntung siapa? Yang pertama yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Yang sholatnya khusyuk. Nah, sekarang jemaah sekalian, berapa kali saya ngisi pengajian, baik di kantor kita, baik di ibu-ibu PKK, ibu Bayangkari, ibu Persik, pengajian macam-macam lah. Kalau ditanya bisa nggak sholat khusyuk, itu jawabannya rata-rata berat. Bahkan bisa nggak kita khusyuk? Ditanya aja gini. Ini firman Allah, pasti bisa. Nah, maka kalau ditanya bagaimana cara supaya sholat khusyuk, itu diterangkan dalam kitab-kitab fikih itu terang banyak sekali kriterianya. Banyak kali cara mencapai. Salah satunya persiapan sholat. Apa itu persiapan sholat? Sebelum sholat kita menunggu waktu sholat. Jangan keburu-buru. Wudhu dengan sempurna.
Yang kadang-kadang wudhunya kan sebagian nggak nyampe ke atas, sininya nggak kena sikunya, siram aja. Nah, bahkan kepalanya kadang-kadang karena kan sunat kalau rata, diambilnya apanya aja, sedikit aja. Nah, kalau udah gini aja kan takut dia sebabnya rusak. Kan? Kalau udah takut sebab rusak kan dah payah sholatnya busuk. Lebih takut dia sebabnya rusak daripada sholatnya busuk. Lebih bahaya. Jadi jemaah sekalian rahmatullah gitu kira-kira. Tapi boleh nggak Ustaz ambil sedikit ya? Boleh. Boleh sedikit aja sah. Kalau macam seperti sah, 3 hari kan. Kalau dia ini sah. Bang Denny ini curiga ini karena rambutnya agak jauh di belakang. Hadirin jemaah sekalian rahmatullah, makanya berwudulah dengan sempurna. Itu mendapat salat khusyuk. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu kalau mencapai salat khusyuk, kita lihat keterangannya 2 aja. Yang pertama, hadirkan keyakinan kita berjumpa dengan Allah. Yajunnuna annahu mulaqu rabbih. Jangan kita menghadap berdiri sholat, tidak sadar menghadap Allah. Ini bahaya nih. Karena begitu dia berdiri sholat, tak kunci ketinggalan. Anak tadi di mana sekarang? Kan gitu kan? Urusan pola dari makanya jemaah sekalian, jangan banyak kali buat urusan. Makin banyak kita buat urusan, makin buat orang gak tenang. Kalau kita di kantor ini kan sama kawan berkaitan, baik sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan maupun sebagai rekan kerja. Kan mana khusyuk lagi kalau udah ditanya, beban kita terlalu besar, kadang-kadang numpuk di meja. Dengan keterpaksaan kadang-kadang ada yang harus dikejar pada saat itu juga mau sholat khusyuk. Berat. Makanya ada kawan cerita, kami lagi dalam perjalanan. Ustaz, kita sholat dulu karena udah masuk waktu zuhur. Jadi datang saya, kita selesaikan dulu urusan kita. Urusan apa Ustaz? Makan. Ditanya, sholat lagi Ustaz, baru tenang makan. Kembali, makan dulu baru tenang sholat. Jadi ribut lah. Jadi satu orang nyeletuk, saya Ustaz nggak bisa lagi sholat kalau nggak makan. Karena udah terlambat setengah jam. Karena menurut kawan tengku saya yang tadi, sholat itu lebih utama daripada makan. Betul atau tidak? Betul. Tapi sebelum berangkat kami udah musyawarah. Siapa pimpinan berangkat di perjalanan? Mereka tunjuk siapa nih pimpinannya. Karena saya pimpinan, saya bilang kita makan dulu baru sholat. Betul, sholat itu lebih utama dari makan. Tapi tidak betul sholat kalian kalau belum makan. Akhirnya setuju gara-gara seorang tadi makanlah dulu. Bayangkan jemaah sekalian, kalau sebenarnya kita putuskan sholat dulu, apa bisa khusyuk sholat orang yang belum makan? Bisa khusyuk orang tertentu. Pada umumnya berat. Kita kadang-kadang jemaah, jangankan makan, tadi lewat perempuan cantik itu meninggalkannya sebelum sholat ayat. Padahal istri rumah nggak ada. Tadi ke depan jumpa kita perempuan cantik terlihat cantik luar biasa. Mau sholat, meninggalkan wajah perempuan yang haram tadi itu payah, susah. Betul atau tidak? Apalagi kalah game judi online. Itu paling payah hilangkan. Makanya kata salah satu guru kita, dia bilang main judi lah. Tapi sholat kalian main judi terus, sholat terus. Nanti sholat kalian menghentikan judi. Kalau aku pikir-pikir, kadang-kadang statement kawan ini tidak beres. Masa orang main judi dibiarkan sholat? Tapi kadang-kadang kita pikir-pikir lagi, kalau dia tidak sholat juga terus saja main judi, kapan hidayah datang? Kadang-kadang sekarang agama itu titik nadir sekarang. Kita mau marah nggak boleh. Bayangkan kita ngajak dengar mikrotel aja kan harus turun tangan wakaf.
nanti saya absen. Kan kacau gitu. Hadirin jamaah sekalian, coba bayangkan yang hadir dia orang tua semua. Tes polisi dulu semua, itu aja lebih ancam. Itu beragama saat ini. Kalau mau kesadaran bahwa ada satu-satu. Kesadaran datang satu-satu. Yang sadar-sadar aja lah di ruang tamu. Karena memang jumlahnya lebih banyak yang sadar. Jadi itu mana jadi? Bagi gelap-gelap ya terawih aku akan. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah. Untuk menggapai salat khusyuk itu yang pertama sekali harus sadar berada di hadapan Allah. Sadar itu jemaah sekalian. Salah satu caranya kata kita lihat dalam surat Al-A'la, pada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sucikan dirimu, ingat Allah, tegakkan salat. Itu solusinya. Nah, supaya ingat. Kalau nggak kita ingat pekerjaan itu makhluk, kalau kita lupa wanita itu makhluk, kalau kita lupa dunia ini makhluk, maka berat membakokkan mengingat Allah. Nah, jadi jamaah sekalian, secantik-cantik wanita, rumusan dalam hati kita ada. Semua itu tersusun daripada pertolongan. Enggak, hati kita nggak terpodai sama dia. Walaupun bilangnya nena. Kalau jalan ya, jangan kayak Ustaz Fadil udah bisa. Hari ini saya ceramah, bukan sedang ujian. Nah, nanti ditanya pula, Ustaz Fadil udah bisa nggak? Jangan tanya. Yang penting saya dakwah. Nah, nanti kan siapa yang mau sampai target keluar, maka dia yang lebih beruntung. Yang kedua, yang yakin dia bahwasanya dia kembali kepada Allah. Itu surah Al-Baqarah itu. Ayat berapa tuh Pak? Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzi yajununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah Pak ya? Kalau lupa cukup silap pada Ustaz Soleh. Baca ayat kalau dulu kan anak kurang enggak takut ya. Karena kalau salah baris sedikit biasa. Sekarang ada cuma kontrol bulan, jadi susah. Yang takutnya kan yang hafal pun lebih banyak lupa daripada kita. Hadirin jamaah sekalian, maka kalau kita sudah ada keyakinan beruntung. Siapa yang beruntung tadi? Yang pertama yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang bisa dia buang, dia pisahkan dari dirinya, meninggalkan perkara-perkara ucapan-ucapan yang sia-sia. Kira-kira nggak manfaat. Yang nggak manfaat pun kita hindari, apalagi yang nyakitin orang. Kadang-kadang kita kalau berhubungan semua orang saleh kok. Ruang bebas lah, ruang bebas enggak. Kalau ruang bebas itu terbilang kumpulan ustaz-ustaz di situ. Kami di situ Pak, kalau mau kumpul orang nggak perlu pakai kumpeli. Cukup bicara sama kertas saja. Kadang-kadang kertas putih minta dicoret hitam aja. Mau semua sekiranya. Padahal tujuannya satu orang. Itu ruang bebas memang ruangan paling keren. Tapi ujiannya besar kan. Isinya besar kan. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Adillahwi muridun. Jangankan menyakiti yang sia-sia. Kira-kira ucapan itu kalau dibicarakan gak ada manfaatnya, itu pun ditinggalkan. Apalagi nyakitin orang, apalagi nyindir-nyindir. Kita ini kan terlatih untuk menyindir, terlatih. Jangan main langsung, sindir aja. Terlatih untuk menyindir, tapi kadang-kadang nyindirnya tidak betul. Hadirin jamaah sekalian, maka kita pasang niat, aku menyindir supaya dia lurus. Ini mantap. Supaya yang bengkok, yang narkoba jadi lurus. Nyindir memang, tapi niatnya supaya lurus. Jadi kalau ceramah itu buat tanggung-tanggung payah, nanti diukurnya. Karena ceramah tujuannya memperbaiki diri, kadang-kadang tak memperbaiki orang lain. Begitu siap ceramah pulang, datang Ridwan kepada saya. Bukan kelas kita Ridwan. Jadi saya pun takut ceramah, dia ke saya terus pulang. Asal pulang lagi minum kopi di sana, bukan kelas kita. Jadi makanya ceramahnya harus tuntas. Dia dengar dari tadi sampai kantin Cirija dibilang bukan kelas, nggak cair ruang kopi pun kan lebih baik saya berjelas lagi.
Hadirin jamaah sekalian rahmatullah. Maka ucapan-ucapan yang sia-sia, permainan-permainan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan iman, jangan tinggalkan. Berat tinggalkan itu, karena semuanya ada manfaatnya. Jadi saya punya santri, kemarin ngajar ini saya pernah di perempuan, kajian umum perempuan kuliah umum. Saya ngajar Rabu pagi itu khusus perempuan. Nah dari dulu jadwal saya dari mulai jam 6 sampai jam 8. Makanya begitu apel pagi berubah jam gelagapan saya kena jadwal dirubah di pesantren. Nah, jadi Selasa jam 6 sampai jam setengah 8 laki-laki. Kemarin salah satu pertanyaan anak-anak, apa hukum main voli? Bayangkan di lapangan voli pesantren itu ada lapangan voli. Apakah itu termasuk perbuatan sia-sia, Pak Ustaz? Karena beliau Ustaz di sini ada main bola futsal sampai jam 11 malam. Ustaz kami ada yang main futsal sampai jam 11 malam. Macam mana lah kita jawabnya? Nengok muka Ustaz tadi belum jawab, tersinggung nanti tidak kita jawab. Kenapa? Kita tidak tahu jawabannya. Gara-gara dia main bola futsal sampai jam 11, subuh nggak salat lagi. Tidak tahu jawabannya. Karena anak-anak itu, anak-anak santri itu luar biasa. Dikekernya itu guru itu, ditopongnya dari jauh. Pulang jam 11, besok subuh nggak ada. Nggak main-main, luar biasa. Makanya jadi guru pesantren itu akan lebih ribet daripada guru umum. Kalau guru umum kan pribadi kita, guru agama, habis ngajar agama dan main judi nggak ada problem. Karena orang nggak tahu dia main judi. Kalau di pesantren, jam pulang kita pulang. Ustaz Pak ini tidak salat subuh. Begitu nggak salat subuh, seperempat shot itu berkurang. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena tentu dia lagi. Karena yang suka absen cuma saya. Hadirin jamaah sekalian. Dari pertanyaan itu saya kan susah. Itulah kalau hukum dijawab dengan perasaan. Saya jawab lah. Main voli, main futsal bukan sesuatu yang sia-sia. Karena itu untuk menyehatkan badan. Mau kalian ustaz-ustaz kalian mikir saya hukum? Ya, itu karena kurang olahraga. Jadi kalau dia sudah sehat, berarti tidak sia-sia. Tinggal lagi perlu mengatur waktu. Jangan sampai jam 12 malam olahraga subuh, tingkat jalan kaki ke musola juga nggak sanggup. Itu apa latihan fitness kan? Saya lihat latihan fitness tayangannya sampai jam 9 malam kan. Besok pagi subuh nggak sanggup jalan, ini kan berat kita. Sebenarnya tujuan sehat itu apa? Kan gitu kan, main bola gas 40 ke atas sekarang kan gas. Sanggup ngejar bola 100 meter ke sana, 100 meter kemari, balap lagi. Begitu absen sudah bisa hilang kawan tadi. Nauzubillah min. Itu ukuran ini kita. Ukuran ini. Silakan buat standar masing-masing sesuai kelasnya. Kedua, ini kalau bukan kelas kita yang jauh susah. Karena kata tadi orang Teguh nggak hobi main bola, makanya Teguh umpamakan ke bola. Sebenarnya seujon main bola. Walladzina hum lizakatil fa'ilun, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Alhamdulillah Polres Deluas kita mengurusi tentang zakat. Nah, cobalah rasakan ketenangan kita nanti setelah mengeluarkan zakat. Saya terus terang, dulu hidup saya tiap hari dalam keadaan utang. Saya menghadap sama kawan saya pulang dari Mesir. Apa masalah saya? Namanya awal muda saya.